Allah menyebut dirinya Tawwab. Apa arti Tawwab? Kenapa tidak Taib? Karena Tawwab bermakna yang maha menerima taubat yang berulang-ulang. Kita kalau selesai wudhu baca apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya menjadi tawwab. Maka tawwab ismun lahu wa li'abdihi. Tawwab namanya dan juga nama untuk hambanya. Apa perbedaan maknanya? Ini hanya ittifaq fil ism la fil musamma. Hanya sama namanya tapi berbeda pada pemaknaannya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Apa artinya? Ya Allah, jadikan aku orang tobat. Itu biasa. Terjemahan anak MTS bisa itu. Ya, bukan begitu menerjemahnya. Pakai rasa menerjemahkannya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang berulang-ulang tobat. Itu makna tawabin. Kata Ustaz, tobat cukup sekali. Loh, Ustaz siapa tuh? Gak ada ceritanya tobat sekali. Kalau seandainya cukup sekali, kenapa Nabi mau ulang 100 kali? Dari itu kulla yaum, setiap hari. Mungkin maksud si Ustaz kalau habis dosa jangan maksiat lagi. Maksudnya benar, tapi uslubnya salah. Kenapa? Orang yang tobat malam ini besok ada jaminan tidak maksiat? Hatta bahkan 1 jam setelah ini, adakah yang hadir malam ini tidak ada jaminan dia maksiat? Tidak ada jaminan dia tidak maksiat. Kalau usah jauh-jauh pulang masuk kamar buka handphone bisa maksiat. Padahal habis tobat, habis tahlilan barusan. Maka kita tobat lagi. Ada seorang syekh namanya Syekh Abdullah Al-Bistani, seorang wali lama di Suriah. Beliau itu kullama ghafala an dzikrillah tawadda wa taba ila Allah. Setiap kali lupa kepada Allah, beliau berwudu lalu tobat. Lupa satu nafas, dia wudu. Ini suluknya dia, rekodnya dia. Lalu apa lagi? Kullama dzakara dunya irtasala. Setiap kali dia ingat dunia, dia anggap dia dosa besar, maka dia mandi tobat. Mandi tobat tadi yang mukhtalafa indal fuqaha, ya. Banyak ahli fikih memperdebatkan mandi tobat. Tapi kalau orang ahli zikir gak ada masalah mandi tobat, khalas masyhur. Gak ada masalah. Baik. Jadi jangan bayangkan taubat ini cuma untuk orang peminum khamar, zina, koruptor. Enggak, ini untuk kita. Apa kata beliau? Mabda'u tariqis salikin. Sesungguhnya taubat daripada dosa-dosa, kembali kepada Allah yang Maha mengetahui dosa, menutupi dosa. Nanti ada macam-macam dosa, ya. Dosa kiai beda sama dosa jamaah. Beda. Serius. Dosa santri lain sama dosa orang awam tuh lain. Kiai kalau khutbah nggak pakai kopiah gimana? Diturunin ya? Turunin. Tulis di Jakarta kan boleh. Maka dosanya para masyaikh adab yang buruk. Dosanya orang awam benar-benar dosa. Mata jelalatan, korupsi, itu sebut dosanya orang awam. Zunubul awam. Maka ada dosa awam, ada dosa khawas, ada khawasul khawas. Ini usul Imam Ghazali. Imam Ghazali selalu bagi 3. Dosa orang awam, maksiat yang zahir. Dosa orang khawas, maksiat qalbu. Dosanya khawasul khawas, para aulia, para anbiya, su'ul adab. Mereka merasa su'ul adab. Coba lihat Sayyidina Adam alaihissalam, ketika diusir di muka bumi, apakah dia menyalahkan iblis?
Enggak ya? Enggak, dia nggak menyalahkan iblis. Apa kata dia? Kata Sayyidina Adam, Rabbana zalamna. Ya Rabb, kami salah. Ya Rabb, kami zalim. Ini baru Bani Adam. Yang menyalahkan orang lain, Bani Iblis. Yang di depan saya Bani Adam atau Bani Iblis? Yang Bani Adam angkat tangan. Ada yang angkat tangan nih. Bahaya nih Kiai. Tugas Kiai ini. Bani Adam ngikutin Nabi Adam. Nabi Allah Adam mengatakan, Rabbana zalamna, ya Allah, aku terusir dari surga karena salah kami. Beliau tidak menyalahkan karena si iblis, gitulah dia ngomong begitu. Maka nanti Pak Bupati kalau punya tim suka nyalain teman, nah itu Bani Iblis tuh. Kalau Pak Abuya nggak berani saya ajarin. Kalau Pak Bupati boleh lah. Baik. Nabi Adam dosa nggak waktu di surga? Siapa yang bilang Nabi Adam dosa? Ada yang berani? Batal ahlu sunnahnya. Oh, di Quran ada. Asa Adamu Rabbahu fahawa. Nabi Adam, gimana terjemahannya? Durhaka kepada Rabbnya dan dia tersesat. Dan kita sudah sebutkan tadi, dosanya para anbiya itu su'ul adabnya. Su'ul adab itu dia yang merasa su'ul adab, bukan kita. Kita nggak boleh bilang Nabi Adam su'ul adab, tapi mereka merasa itu su'ul adab. Su'ul adab itu kesadaran diri sendiri. Ini bukan kalam kita. Kita nggak berani bilang Nabi Adam su'ul adab, nggak berani. Tapi mereka merasa su'ul adab. Makanya mereka menyalahkan diri sendiri. Ulang lagi nih, Nabi Adam dosa nggak? Yang bener dong akidah Ahlussunnahnya. Nabi Adam dosa nggak? Para nabi berdosa nggak? Kalau ada yang mengatakan para nabi berdosa, akidah Ahlussunnahnya miring. Yang mengatakan para nabi berdosa, dosa kecil, itu cuma Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang serupa dengannya. Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, yang kemudian dirujuk oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang sekarang kita kenal dengan Wahabi. Yang kita nggak benci mereka sih, cuma kritik boleh nggak? Ya boleh lah. Orang sesama aswaj aja kritik mengkritik. Ini sesama kiai belakang-belakang kritik mengkritik nih. Musim pilkada. Baik. Nabi Adam nggak pernah tergoda sama iblis, walaupun lafaznya. Gimana lafaznya? Fa'azallahumas syaitan. Itu azallah, pada hakikatnya Nabi Adam tidak terpedaya oleh si iblis, tapi iblis bawa nama Allah. Iblis bersumpah demi Rob, demi Tuhan. Seandainya iblis tidak bersumpah dengan nama Allah, Nabi Adam tidak akan makan itu buah syajarah. Ini dijelaskan oleh banyak ulama ahli tafsir. Ya. Jadi Nabi Adam bukan menghargai iblis, tapi menghargai nama Allah. Inilah mazhab sebagian sahabat. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini kalau pakai serbannya bagus. Suatu saat lagi jalan keluar kota, tiba-tiba bertemu kawan ayahandanya Sayyidina Umar namanya. Sayyidina Umar punya kawan orang Arab Badui. Dulu di masa Sayyidina Umar masih suka belusukan, sorbannya sering dimintai oleh orang ini. Ketika Abdullah bin Umar bertemu, apa kata orang Arab Badui ini? Imamatuka, wallahi ya akhi, ya benar akhi, kira-kira begitu. Anak saudaraku, anak kawanku, saya ingin serbanmu. Langsung dicopot.
Tapi kayaknya nggak ada yang mau copot sorban dia ini. Aman dia. Abdullah bin Umar, setiap orang menyebut nama Allah dalam meminta, dia langsung kasih. Tapi Pak Bupati nggak berani. Mobilnya, demi Allah, saya mau mobilmu, nggak berani. Nggak akan berani. Itu makomnya mereka lah. Kita nggak sanggup mengikuti makom orang sahabat yang sangat tinggi dan mulia. Jadi semua nabi, dimulai dari Nabi Adam, dan seharusnya kita Bani Adam menjadikan ini sebagai mabda'ut thariq. Inilah wirid pertama manusia di bumi. Maka benarlah Imam Ghazali mengatakan mabda'ut thariq as-salikin. Taubat itu adalah permulaan jalannya orang-orang yang suluk. Suluk artinya menempuh jalan kepada Allah, kembali kepada Allah. Siapa yang pertama kali melakukan itu? Sayyidina Adam. Turun ke muka bumi, beliau nggak jalan-jalan dulu, apalagi selfie dulu kayak kita kan. Oh, kayaknya bumi cakep juga nih selfie lah. Nggak ada. Sayyidina Adam langsung sujud dan dia membaca Rabbana zalamna. Imam Ibnu Katsir menyebutkan itu selama 40 hari. Ada yang menyebut 40 tahun. Kayaknya yang lebih masuk akal 40 hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu syariat Nabi Adam. Kalau tobat 40 hari sujud, ada yang berani? Tobat 40 hari sujud. Sayyidina Umar tobat 40 hari tidak tidur malam dan tidak makan siang hari. Cuma karena perang bertak Nabi. Rasulullah anta, ente benar Rasul kah? Itu bukan dosa yang gimana-gimana. Dia cuma merasa seolah ada. Ahapun dinuna, kalau pertanyaan dikasih kepada Rasulullah, sebenarnya agama kita ini benar nggak sih? Kenapa engkau mengalah daripada orang kafir, wahai Rasulullah? Itu pertanyaan Sayyidina Umar. Normal, orang sedang berjuang lagi sangat semangat, tiba-tiba pemimpinnya mundur. Sayyidina Umar bertanya, tapi pertanyaannya terasa kemudian kayaknya ini menyinggung Rasulullah SAW. Maka beliau tobat 40 hari, tidak tidur malam hari, tidak makan siang hari. Zikir istighfar, zikir istighfar, begitulah terus sholat. Beliau nggak berani menatap wajah Rasulullah SAW. Hadis itu sahih. Berat jadi sahabat Nabi ya, berat jadi sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Umar orang paling adil di zamannya. Meninggalnya diapain? Di atas kasur atau ditusuk? Ditusuk. Maka kalau para pemimpin di negeri ini cuma dibully-bully doang mah biasa. Bukan itu Pak Bupati. Itu ngikut pendahulunya juga ya. Adakah orang yang lebih adil dari Sayyidina Umar sekarang? Ada nggak? Saya rasa nggak ada. Ya, nggak ada. Sayyidina Umar masih aja nggak puas dengan beliau. Masih ditusuk mati. Ya, bukan tusuk doblos. Maka siapapun yang memimpin jamaah, memimpin komunitas, memimpin organisasi, partai, negeri, daerah, siap-siap dibenci. Ya. Ini sudah tanda, sudah sunatullah, sudah kutukannya dari sono. Maka nikmati aja ya. Jangan dikira cuma pemimpin doang yang dikritisi, yang dibenci. Guru ngaji juga ada yang benci. Yang benci guru ngaji juga. Mabda'ut thariq as-salikin. Jadi tobat itu awal permulaan orang mau bersuluk. Apapun thariqatnya. Mau thariqatnya Tijani, thariqatnya Syazili, mau Naqsyabandi, thariqat apa lagi? Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Apalagi thariqat di sini. Busyrawi ada muncul belum? Thariqat apa lagi? Pasti banyak thariqat di sini. Ada thariqat yang unik di negeri kita, ada thariqat lokal, Akmaliyah, Siddiqiyah. Kita nunggu thariqat lokal Al-Busyrawiyah. Apapun thariqahnya pasti mulai zikir tobat. Maka
kalau kita memimpin zikir, biasanya kami memulai dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Baik. Wa ra'su malil faizin wa awwal ikdamil muridin. Sama pemahamannya. Wa miftah istiqamatil ma'ilin wa matla'il istifa wal ijtiba' lil muqarrabin. Wali abina Adam alaihi salam wa ala sair anbiya ajma'in. Ini yang kita sampaikan barusan. Sayyidina Adam pun memulai wiridnya, suluknya adalah taubat. Tapi lafaz taubatnya bukan astagfirullah. Lafaz taubatnya Rabbana zalamna. Maka lafaz taubat sirat disebut bahasa Arab ada astagfirullah, ada atubu ilaih, ada Allah mantarabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa sampai akhir disebut sayyidul istighfar. Ada kalimat seperti ini, Rabbana zalamna. Masih ingat Nabi yang dilempar masuk ke dalam perut ikan? Apa sifat istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jika Nabi Adam memulai dari zalamna, mengaku salah, Sayyidina siapa tadi namanya? Yunus memulai dengan kebesaran Allah, la ilaha illa anta. Itu sama-sama mirip. Bedanya ini orang datang dengan kehinaan, yang ini berlindung dalam kebesaran. Itu hebat-hebatnya para nabi, disebut uslub anbiya. Wa ma ajdara bil aulad al-iqtida' bil abwa'i wal ajdad. Maka sepantasnya bagi keturunan Bani Adam mengikuti ayahandanya Rasulullah Sayyidina Adam alaihis salam. Nah, ini yang penting di situ. Setelahnya penjelasannya, ya. Kita langsung masuk ke fasal berikutnya. Masuk ke intinya. Imam Ghazali ini kalau menulis bunganya indah-indah semua. Ini mukadimah, masya Allah, panjang sampai dia menyebutkan apa yang dikatakan dengan arkan taubah. Nah, di baris ketiga, di halaman ketiga, di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, beliau menyebutkan rukun taubah sebelum masuk ke fasal berikut. Apa rukun taubat? Jadi tidak hanya sholat yang ada rukunnya, taubat pun ada rukunnya. Kalau rukun sholat, siapa yang menyusunnya? Fuqaha. Rukun taubat, siapa yang menyusunnya? Sufi. Ulama Sufi. Jadi ulama Sufi itu bukan hanya ada di gunung-gunung. Mereka nulis kitabnya hasilnya 4 jilid besar. Mereka orang-orang cerdas. Imam Ghazali juga ahli fiqh. Dia juga ahli aqidah, dia juga ahli falsafah. Ya? Ada yang ngeritik. Nah, ini keluar dikit sebentar. Biar kayaknya tadi ada yang kepikiran. Kata orang, kitab Ghazali ini banyak hadis palsunya. Benarkah begitu? Saya pastikan orang yang ngomong begitu belum pernah khatam kitab Ihya. Ya, saya pastikan wallahi dia belum khatam. Kalau dia khatam kitab Ihya, dia khatam kitab-kitab hadis yang besar dan kitab hadis yang kecil-kecil, dia akan tahu hampir semua riwayat yang dinukil Imam Ghazali ada sumbernya dalam kitab hadis. Dan ini bukan hanya saya yang mengatakannya. Sebelum ini sudah ada namanya Syekh Anas Sufrawi. Saya dulu mengkajinya 2006. Ternyata di saat yang sama ulama-ulama banyak yang mengkaji. Syekh Anas Sufrawi bacanya. Masih hidup, masih muda di Suriah atau tinggal di mana sekarang dia. Setelah meneliti, ketemu tidak sampai 20% dari yang disebutkan oleh Imam Subki. Imam Subki menyebutkan 313 hadis di sini tidak ada sumbernya. Imam Subki sesama dengan Imam Ibnu Athaillah sekalian. Setelah dikaji oleh beliau,
Tidak sampai 20%. Semuanya sudah ketemu riwayatnya. Yang 20% ini masih dicari, pasti ada bahannya. Karena Imam Ghazali tidak pernah menukil satu hadis kecuali ada sumbernya. Kita usut-usut, nah nanti kalau nggak punya kitabnya cari di Google boleh, atau Syamilah. Kata Ustaz tadi kurang Abdul, tapi ini darurat Ustaznya. Ada namanya Al-Ajza, Kutubul Ajza, kitab-kitab parsial. Ada Ummahat, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Tirmizi. Ada yang parsial kecil-kecil, tematik. Yang paling banyak menulis namanya Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya.